Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ais Putri dengan NIM 2115091014. Di sini saya akan menjelaskan eh, terkait topik yang saya pilih untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen kualitas, yaitu ISO 20.000 bagian 1 2018. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ISO 20.000 bagian 1 2018 ini merupakan standar internasional yang mengatur manajemen layanan TI. Selain itu, standar ini diakui secara internasional sebagai standar yang mengatur manajemen layanan TI, yang berfungsi untuk membantu perusahaan mengenali dan memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga mampu memberikan layanan TI yang konsisten dan berkualitas tinggi. Selain itu, standar ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan layanan TI dan dapat meningkatkan efisiensi proses, menekan biaya operasional, dan mengurangi potensi kesalahan dalam penyampaian layanan. Nah, di sini itu manfaat dan peran ISO 20.000 bagian 1 2018, yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana penerapan standar ini membantu organisasi memberikan layanan dengan kualitas yang lebih baik serta waktu respon yang lebih cepat. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional, di mana dengan menerapkan proses yang terorganisasi dan terstruktur, organisasi dapat mengurangi inefisiensi, memperbaiki alur kerja, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga itu mendapatkan keunggulan kompetitif, di mana sertifikasi standar ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas layanan dan manajemen risiko dalam teknologi informasi. Yang keempat itu mengurangi risiko operasional, di mana standar ini memungkinkan organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi risiko dalam layanan TI dan menerapkan layanan langkah-langkah mitigasi. Yang kelima yaitu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dengan penerapan standar ini membantu organisasi menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah serta memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu relevan di tengah dinamika industri. Yang terakhir yaitu mendukung kepatuhan terhadap regulasi. Standar ini yang membantu organisasi memastikan bahwa layanan TI yang dikelola sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk keamanan data maupun layanan. Nah, di sini selanjutnya itu terkait konsep ISO 20.000 bagian 1 2018, yaitu standar ini merupakan standar internasional yang mengatur tentang pengelolaan layanan teknologi informasi, di mana tujuannya yaitu memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi organisasi dalam mengelola dan meningkatkan layanan TI secara terukur, di mana dengan menerapkan standar ini, organisasi dapat menawarkan layanan yang lebih efisien, stabil, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya membantu mereka meraih keunggulan dalam persaingan. Selanjutnya yaitu siklus PDCA, di mana yaitu meliputi Plan, Do, Check, Action. Di mana pendekatan ini, di mana siklus ini yaitu pendekatan manajerial yang sudah dikenal luas untuk memastikan bahwa setiap proses dalam pengelolaan layanan TI dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terus-menerus. Yang pertama yaitu plan, di mana organisasi merencanakan bagaimana cara layanan TI akan dikelola. Yang kedua itu do, di mana melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah dirancang. Yang ketiga yaitu check, di mana
Organisasi memantau dan mengukur hasil dari pelaksanaan layanan. Yang terakhir yaitu action, di mana melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan, seperti merevisi kebijakan dan lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan proses, di mana yang pertama yaitu perencanaan layanan. Organisasi harus menentukan layanan TI yang akan diberikan, menetapkan standar kualitas, dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu implementasi layanan, di mana menjalankan layanan TI sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja, di mana organisasi memonitor dan menilai kinerja layanan untuk memastikan layanan memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang terakhir yaitu memperbaiki yang bersinambungan, yaitu organisasi melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan TI. Selanjutnya yaitu struktur dari standar ISO 20.000 bagian 1 2018, yaitu dapat dilihat pada slide ini. Ini merupakan kerangka dari uh, standar ISO 20.000 bagian 1 2018. Nah, selanjutnya di sini yaitu penjelasan dari struktur ISO 20.000 bagian 1 2018. Yang pertama yaitu ruang lingkup atau scope, di mana standar ini memberikan pedoman untuk mengelola dan meningkatkan layanan TI di berbagai jenis organisasi dan industri. Yang kedua yaitu acuan normatif, di mana dokumen acuan memberikan panduan tambahan untuk mendukung implementasi standar. Yang ketiga yaitu istilah dan definisi. Nah, di sini meliputi istilah penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang konsisten. Yang keempat yaitu konteks organisasi, di mana meliputi bahwa organisasi harus memahami faktor internal dan eksternal serta kebutuhan pelanggan untuk merancang pelayanan yang relevan. Yang kelima yaitu kepemimpinan, di mana manajemen puncak harus mendukung implementasi standar dengan kebijakan dan tujuan yang jelas. Selanjutnya yaitu yang keenam, di mana perencanaan. Perencanaan sini merupakan organisasi perlu merencanakan langkah-langkah dan menerapkan tujuan untuk mencapai tujuan manajemen layanan. Yang ketujuh yaitu dukungan, dapat meliputi sumber daya, pelatihan, komunikasi, dan dokumentasi yang lengkap dan diperlukan untuk mendukung sistem manajemen layanan. Yang kedelapan itu operasi, di mana meliputi proses operasional harus efisien dengan pengelolaan perubahan yang baik. Yang kesembilan yaitu evaluasi kinerja, yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja layanan penting untuk memastikan kesesuaian dengan standar. Yang terakhir yaitu peningkatan keberlanjutan, di mana memperbaiki perbaikan keberlanjutan diperlukan untuk meningkatkan layanan berdasarkan kinerja dan umpan balik. Nah, di sini selanjutnya yaitu langkah penerapan dari ISO 20.000 bagian 1 2018. Yang pertama yaitu pendekatan, di mana mempelajari prinsip standar ISO dan peran individu untuk mendukung implementasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan. Yang kedua itu perencanaan, di mana
menetapkan langkah-langkah, ruang lingkup, tujuan, dan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan TI secara keberlanjutan. Yang ketiga itu pelaksanaan, itu melaksanakan rencana dengan mengelola sumber daya, menyusun dokumentasi, dan mengawasi penerapan sesuai standar serta mitigasi risiko. Yang keempat itu pengawasan, yaitu memantau dan mengevaluasi sistem untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan segera memperbaiki masalah. Dan terakhir yaitu peninjauan, di mana yaitu evaluasi implementasi, menyusun kebijakan, dan menghapus elemen yang tidak relevan untuk perbaikan keberlanjutan. Nah, di sini yaitu penerapan standar ISO 20000 bagian 1 2018 di PLN. Nah, di sini PLN mengimplementasikan standar standar 20.000 bagian 1 2018 untuk meningkatkan pengelolaan layanan TI yang mendukung kelancaran operasional dan kualitas layanan pelanggan. Langkah pertama yang diambil adalah menganalisis kebutuhan bisnis dan tantangan yang ada, seperti meningkatkan respon terhadap gangguan dan pengelolaan infrastruktur TI. Berdasarkan analisis tersebut, LN menyusun rencana implementasi yang meliputi pembentukan tim proyek yang terdiri dari manajemen puncak dan tim TI, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Nah, di proses implementasi ini mencakup penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola layanan TI yang sesuai dengan pedoman ISO, serta mengintegrasikan teknologi baru seperti sistem SCADA untuk memantau distribusi energi secara real time. Nah, di sini selanjutnya itu hasil dari penerapan standar ini terlihat pada peningkatan kualitas layanan, termasuk pengurangan waktu pemulihan gangguan listrik dari rata 4,1 jam menjadi 3,2 jam. Dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja menggunakan KPI seperti waktu respon gangguan dan tingkat kepuasan pelanggan, PLN dapat meningkatkan efisiensi personal dan kepuasan pelanggan. Implementasi standar ini juga memperkuat posisi PLN sebagai penyedia layanan listrik yang andal, memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Nah, baik di sini saya akan di sini yaitu kesimpulan. Jadi mana penerapan ISO standar ISO 20.000 bagian 1 2018 ini dalam manajemen layanan TI memberikan berbagai manfaat signifikan seperti peningkatan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Standar ini membantu organisasi mengelola layanan TI secara terstruktur, mengurangi risiko operasional, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pelanggan. Dengan pendekatan PDCA atau Plan Do Check Action, organisasi dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan, memastikan layanan tetap relevan dan efektif. Implementasi ISO 20000 bagian 1 2018 juga memberikan keunggulan kompetitif, memungkinkan perusahaan mempertahankan posisi di pasar dan memberikan layanan yang lebih cepat, responsif, serta handal. Keberhasilan implementasi perusahaan seperti PLN yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang memiliki infrastruktur TI kompleks dan kritis menunjukkan bahwa standar ini dapat diadaptasi dengan baik
dan menjadikan langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan organisasi di era digital. Baik, penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.